Nah, pertama kali setelah membuka MYUB, kita akan meng-create sebuah company file. Maka kita klik create, lalu klik next. Kemudian kita masukkan data perusahaannya, company name-nya, ini CV, nama mahasiswa, NIM. Oke, misalkan company name-nya Yudas, kemudian misalkan ini namanya Yudas, kemudian ini apa tadi, CV ya, CV Yudas. Lalu address-nya jalan ke sana kemari nomor 111 Yogyakarta. Dan selebihnya bisa kalian isi sendiri. Ini untuk mempercepat saja, saya klik next. Lalu current financial year-nya kita lihat dulu, ini tuh tahun berapa. Di sini adalah 1 Juli 2017. 1 Juli 2017. Maka current financial year-nya 2017. Last month-nya Desember, kemudian conversion month-nya Juli, tadi bener 1 Juli, cek 1 Juli. Juli, kemudian ini boleh diisi 11 atau 12 sama aja. Klik next, Juli, Desember. Di sini dikatakan bahwa financial years berawal dari 1 Januari 1 2017 sampai Desember 31 2017. Sedangkan conversion month-nya adalah Juli, mulai Juli tanggal 1 2017. Kita cek lagi Juli 2017. Karena sudah klik next. Ini kita pilih yang paling bawah, kemudian klik next. Kita ubah simpannya ada di, kalau saya taruh di D, kemudian taruh di sini, lalu komputer akuntansi, kemudian saya taruh di tugas, save. Nah, kemudian next. Lalu klik command center, kemudian sudah masuk ke sini. Nah, langkah pertama adalah kita akan membuat daftar akunnya. Dimulai. Ini daftar akunnya. Caranya adalah klik setup, kemudian isi setup assistant. Nah, kemudian klik account. Kemudian ini klik next. Nah, ini masuk ke akunnya. Lalu kita minimize dulu, kemudian kita masukkan akun yang ini juga di minimize. Kode akunnya yang pertama adalah 111 aset, sudah sama. Header, kemudian aset lancar 1100, kita klik new, kita klik di header, kemudian aset, nomor akunnya adalah 1000, lalu ini namanya aset lancar, klik OK, kemudian kas, kita klik new saja, kemudian ini adalah detail, kemudian kita pilih bank karena itu adalah kas. Lalu nomor akunnya 1100. The number account is already exist. Maka kita cari akun yang sama itu tadi, 1100 general check account, kemudian kita edit. Nah, ini kita kasih nama kas, lalu kita klik OK. Kemudian kas kecil 1105,
kita klik new. Di sini adalah bank, kemudian 1105 itu adalah kas kecil. Kas kecil, kita klik OK. Kemudian 1111 kita klik new. Ada aset. Oke, ini adalah header. Kita klik header dulu. Kemudian ini kita pilih aset, lalu kita tulis 1110. Itu adalah bank. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul di sini bank. Kemudian ada Bank Mandiri, bank BCA yaitu BCA. Kemudian piutang usaha. Oke, ini kita klik new saja. Kita pilih bank Mandiri 1111. Oke, kita tulis Bank Mandiri. Kita klik OK. Lalu setelah Bank Mandiri, Bank BCA. Mungkin ini saya ubah Bank BCA. Oke, lalu di sini klik new. Di sini bank BCA adalah 1112. Bank BCA. Oke, kemudian masuk lagi ke piutang usaha, klik new lagi. Di sini adalah account receivable, piutang usaha 1120. Klik lagi piutang usaha. Oke, lalu klik. Kemudian new lagi, piutang usaha, beban dibayar di muka 1130. Ada current asset, kemudian piutang usaha 1120 sudah, 1130 ini adalah beban dibayar di muka. Oke, beban dibayar di muka 1130. Klik OK. 11 uang muka pajak 1140. Kemudian klik new, ada current asset 1140. Uang muka pajak, klik OK. Persediaan barang dagang 1150, klik new. Oke, kita masuk ke other current asset 1150. Persediaan barang dagang dan klik OK. Lalu masuk ke aktiva tetap. Kita klik new. Kita klik new aktiva tetap. Aktiva tetap itu fixed asset. Fixed asset. Kemudian aktiva tetap ini adalah header karena ini dicetak tebal. Ini adalah header dan di sini keterangan juga header. Maka ini aktiva tetap ini termasuk aset. Lalu kita klik 2000 nomor akunnya. Kemudian Oke, the account number already exists. Kita klik OK. Kemudian setelah itu, karena nomornya sudah ada, kita close dulu. Kita cari yang 2000. Nah, ternyata ini ada trade debtor. Maka ini aja yang kita edit. Kita pindah jadi fix asset. Kemudian ini kita taruh di header. Oke, ini adalah link account. Kalau kejadian seperti ini kita oke dulu, kemudian ininya kita ubah, mungkin kita kasih 2000 belakangnya 5. Nah namanya ini mungkin nanti kita akan delete ya, hapus akun. Kita klik OK dulu. Nah kalau sudah, ini nanti akun ini kalau sudah selesai akan kita hapus.
kita akan memasukkan aktiva tetap nomor akun 2000. Nah, kita klik new, kemudian ini header, lalu aktiva tetap aset sudah benar, kemudian ini kliknya 2000, enter, aktiva tetap. Oke, kalau sudah ini kita klik oke. Tetap. Nah, dia sudah muncul. Lalu ini peralatan kantor juga header. Kita klik new, header lagi, aset. Kita ini udah aset, udah benar. Kemudian 2100, enter, peralatan kantor. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, ini juga sudah muncul peralatan kantor. Kemudian klik new lagi, other asset, ini fix asset, detail, kita masuk ke peralatan kantornya 2110 dan enter, peralatan kantor. Oke, klik OK. Nah, dia sudah muncul peralatan kantor di sini. Kemudian new lagi, ini fix asset, kemudian nomornya 2115. Oke, itu adalah akun penyusutan peralatan kantor. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, dia sudah muncul di sini peralatan kantor, aplikasi penyusutan peralatan kantor. Kemudian yang kedua adalah kendaraan. Oke, kita klik new. Header itu kendaraan itu adalah aset, lalu klik nomornya 2200 ke namanya kendaraan. Klik OK. Nah, kendaraan sudah muncul, lalu kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Klik new. Kendaraan itu termasuk fix asset, kemudian nomor akunnya 2210, kemudian ini adalah kendaraan, lalu klik OK. Kemudian kalau sudah kendaraan, klik new lagi, ini fix asset 2215, enter, akun penyusutan kendaraan. Oke, klik OK. 221. Nah, dia sudah muncul di sini. Kemudian yang kedua, yang bagian selanjutnya adalah lawan dari aset, yaitu kewajiban atau liability. Kita klik new, ini header, maka ini kita tulis headernya liability, nomor akunnya 0000. Oke, kita enter. Nah, ini sudah aktif. Kalau sudah aktif, kita klik OK dulu aja, kita cari 2000. Ternyata liability memang sudah ada, berarti kita tinggal buat yang kewajiban lancarnya. Kita klik new. Kemudian ini masuk ke liability. Oh, ini header liability, kemudian nomor akunnya 1000, kewajiban lancar. Klik OK. Lalu kalau sudah, kita klik new lagi. Liability, utang gaji itu maksudnya mana? Liability, ada liability long term, other current liability. Nah, kita masuk ke other current liability. Utang gaji, kemudian nomor akunnya 1100. Utang gaji, kita kasih utang gaji. Kemudian ini diklik OK. Lalu klik new lagi. Utang gaji sudah, pendapatan diterima di muka. Other current liability, nomornya 1110.
pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, oke, kita klik oke. Pendapatan diterima di muka. Kemudian selanjutnya adalah utang usaha. New utang usaha itu masuk ke dia masih kewajiban lancar, pakai other current liability. Oke, kalau account utang usaha itu masuknya ke account payable karena dia utang usaha. Oke, nomor akunnya 1120 utang usaha. Klik OK, account payable. Lalu masuk utang usaha, kemudian ini header lagi utang PPH. Klik new header liability utang PPH itu 1200 PPH utang PPH. Klik OK. Kemudian new other liability kewajiban lancar, ternyata masih ada di kewajiban lancar. Other current liability, kemudian utang PPH 21. Nomor akunnya 1210. Utang PPH 21. Kemudian klik OK, new lagi other current liability. Ke utang PPH 23. 1230 PPH 23 utang PPH 23, klik OK. Kemudian klik new other current liability. Lalu utang PPH pasal 4 ayat 2 1300 PPH 4 ayat 2 PPH 4 ayat 2 PPH 4 ayat 2, klik OK 1300. Kemudian new lagi utang PPH 2529 current liability 1400 utang PPH 25-29, klik OK. Nah, lalu kita masuk ke hutang jangka panjang, klik new. Ini adalah header, maka kita masuk header liability 2000, klik OK. Oke, numbernya sudah ada. Ini diklik OK dulu. 2000 mana 2000. Oke, trade debtor ini kita edit dulu. Mungkin nomor akunnya jadi 2002. Hapus akun ini. Oke, nanti akan kita hapus. Utang jangka panjang, jadi yang enggak ada yang 2000. Nah, kita klik new header liability 2000. Klik new utang jangka panjang. Nah, sudah klik OK. Lalu klik new long term liability. Kemudian pilih 2100, itu adalah utang Bank Mandiri. Klik OK. Hutang jangka panjang lain 2200 new, kemudian di sini long term liability 2200. Hutang jangka panjang lain 2200, klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekuitas. Kita masuk ke ekuitas. Nah, ingat di ekuitas ini apa saja yang harus kita ubah. Retained earning, current
earning. Kemudian retained earning diganti dengan apa? Ini pastikan nomornya tetap mengikuti nomor yang ini, atau kalau mau diubah sesuai dengan ini itu juga akan lebih baik. Oke. Nomor akun 3. Kira-kira retained earning itu yang apa? Laba ditahan. Nah, di sini 2000, maka akunnya ini kita ganti 2000. Oke, dan namanya adalah laba ditahan. Oke, the number already exists. Oke, kita cari dulu yang 2000 paid in capital. Oh, ternyata ini. Nah, ini kita edit dulu. Misalnya nomor rekeningnya jadi 2007 misalkan. Nah, ini kita ganti hapus akun. Kita klik OK dulu. Lalu retained earning kita edit. Nah, kita edit baru kita ganti nomornya akun 2000. Nah, di sini kemudian retained earning bisa kita ganti dengan kata laba ditahan. Kemudian kita klik OK. Lalu current earning itu juga diganti, current earning 3000. Nah, laba tahun berjalan. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah historical balancing itu tetap aja kayak gitu. Nah, lalu ada lagi, ternyata masih ada yang namanya modal saham. Mungkin ini aja tadi yang kita ganti menjadi modal saham, namanya 1000. Jadi nggak usah dihapus, ini ganti modal saham 3000. Oke, kita klik OK. Nah, akhirnya udah sama modal saham, laba ditahan, laba tahun berjalan, historical balancing ini dan ini sudah sama. Masuk ke selanjutnya adalah akun pendapatan atau income. Kita income-nya nomor akunnya 4000, pendapatan di sini juga sama. Oke, mungkin kita samain aja dulu yang ini, kita edit dulu karena ini namanya adalah pendapatan. Pendapatan, kita klik OK. Nah, dia sudah muncul di situ pendapatan, lalu 4100 penjualan. Kita klik new. Ini income 1000 penjualan. Penjualan, kita klik OK. Penjualan, kita klik OK. Oke, kemudian harga pokok penjualan. Oke, cost of sales. Nah, ini kita ganti lagi. Harga pokok penjualan, kita klik OK. Nah, ini masuk, kita edit, kita klik new aja. Ini cost of sales sudah benar. Nomor akunnya 1000. Klik enter. Harga pokok penjualan. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya adalah biaya. Oke, expense di sini biaya. Ini kita edit menjadi biaya. Klik OK. Kemudian biayanya ada banyak banget ini. 1000. Oke, ini kita edit aja karena nomor akunnya sudah sama. Ini kita edit jadi gaji karyawan. Gaji karyawan, kita klik OK. Kemudian 1050 nggak ada, kita klik new. Mungkin kita edit aja. Oke, edit, kita coba pakai yang edit. 1050 biaya asuransi. Biaya asuransi, kita klik OK. Kemudian yang ini biaya asuransi, biaya iklan 1100.
biaya iklan, kemudian klik OK, lalu kita edit lagi. Setelah biaya iklan, biaya transportasi 1200, biaya transportasi, kemudian klik OK, lalu selanjutnya adalah biaya perbaikan aset. Kita klik edit lagi, biaya perbaikan aset 1300. Ini adalah biaya perbaikan aset. Kita klik OK, kemudian biaya perbaikan aset OK, 1400 biaya penyusutan aset. Klik lagi 1400, penyusutan aset. Kita klik OK. Sampai mana tadi kita? Biaya penyusutan aset 1400. Lalu karena ini sudah habis, kita klik new aja. Expense, kemudian 1500, biaya langganan koran. Biaya langganan koran. Kita klik OK. Biaya langganan koran, biaya perlengkapan, kita klik new lagi. Perlengkapan 1550. Biaya perlengkapan. Oke, biaya perlengkapan, kita klik OK. Biaya perlengkapan sudah, kemudian 1600 biaya listrik dan air. Kita klik new. 1600 biaya listrik dan air. 1600, klik OK. Selanjutnya adalah biaya telepon 1700, klik new. 1700 biaya telepon, klik OK. Biaya telepon sudah. 1800 biaya sewa. 1800 biaya sewa. Oke, biaya sewa sudah, klik OK. Yang terakhir di biaya adalah biaya lain-lain. Kemudian ini diklik new. Biaya lain-lain 1900, biaya lain. Oke. Nah, ini biayanya sudah selesai. Ini sampai ke biaya lain-lain. Sudah sama dengan yang ini. Dari gaji karyawan sampai ke biaya lain-lain. Oke, dari gaji karyawan sampai ke biaya lain-lain. Nah, kalau sudah masuk ke pendapatan lain, header. Oke, other income sudah sama. Ini kita edit aja. Pendapatan lain. Klik OK. Lalu kalau sudah, klik new. Other income 8100 bunga bank sudah masuk. Oke. Nah, sudah ada. Kemudian klik new lagi, laba penjualan aktiva 2000. Laba penjualan aktiva detail. Oke. Ini sudah oke, sehingga ada pendapatan lain, ada 2, bunga bank dan juga laba penjualan aktiva. Lalu yang terakhir adalah biaya lain-lain atau other expense. Ini kita ganti aja dengan biaya lain-lain. Kita klik OK. Nah, kemudian biaya lain-lain sudah. Kemudian kita klik new. Other expense 1000, enter. Biaya administrasi bank 1000, klik OK. Lalu klik new lagi. Other expense 2000. Itu pajak atas bunga bank. Pajak atas bunga
bank, pajak atas bunga bank. Kita klik OK. Kemudian rugi penjualan aktiva, kita new lagi, other expense 3.000, rugi penjualan aktiva. Oke, kita klik OK. Nah, kita sudah selesai membuat list account-nya. Kalau sudah selesai, ini bisa kita close. Ini juga bisa kita close. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat memasukkan saldonya. Nah, selanjutnya adalah memasukkan balance atau memasukkan saldonya. Kita masuk ke setup, kemudian isi setup assistant. Salah. Kita masuk ke setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Nah, ini kita masukkan sama-sama. Kasnya ada 63 juta. Kemudian kas kecil 2.500.000. Bank Mandiri 85.750.000. 85.750.000. Lalu Bank BCA 43 juta. Piutang usaha 63 juta. Lalu beban dibayar di muka kosong, uang muka pajak kosong, persediaan barang dagang 504, 570. 570. Kita scroll ke bawah dulu. Undeposit fund masih kosong. Kemudian peralatan kantor. Peralatan kantor 115. Lalu akumulasi penyusutan peralatan kantor 57.500, kita kasih minus 57.500. Kendaraan 100 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan 37.500. 37.500. Oh maaf, ini harus dikasih minus 37.500. Oke, kita enter. Kemudian utang gaji, ternyata masih ada utang gaji 34.500. 34.500. $34.500. Pendapatan diterima di muka 0, utang usaha 48.740. 48.740. Utang PPh 21, 23, pasal 4, 25. Utang Bank Mandiri 260 juta. Utang Bank Mandiri 260 juta. Oke, 260 juta. Utang jangka panjang lain kosong. Lalu ekuitas modal saham 400 juta. Modal saham 400
400 juta. Laba ditahan 138 580. Nah, ini sepertinya sudah. Kemudian kalian harus pastikan bahwa amount left to be allocated harus RP 0. Ini artinya kemungkinan besar ini sudah benar. Oke. Kemudian ini tinggal kita oke. Kalau amount left to be allocated sudah 0, kita oke. Lalu langkah selanjutnya itu adalah masuk ke kode pajak. Masukkan kode pajak dan ubah link account. Oke, kita masuk ke kode pajak. Kode pajak itu ada di list, kemudian tax code. Nah, kita pilih yang VAT atau value added tax. Ini kita pilih, kemudian kita edit. Rate-nya kita ganti dengan 10%. Nah, lalu ini sudah benar VAT collected dan VAT paid atau VAT out dan VAT in. Ini sudah benar. Kemudian ini tinggal klik OK. Sudah, kalau sudah kita klik close. Nah, kemudian masuk selanjutnya adalah link account. Setup, kemudian link account and banking account. Historical balancing, kemudian bank account for undeposit fund. Nah, ini kita ganti dengan cash. Lalu kita use account. Klik yes. Yes. Nah, ini sudah berubah jadi cash. Oke, kemudian klik OK. Lalu selanjutnya setup link account, sales account. Ini asset account for tracking receivable. Tracking receivable itu piutang usaha. Nah, masuknya ke piutang usaha. Kita ganti dengan piutang usaha. Karena ini adalah maksudnya akun aset untuk menuliskan atau melacak piutang. Ya pasti piutang usaha. Untuk menuliskan piutang usaha. Kemudian ini bank account for customer receipt. Jadi kalau nanti ada orang yang mau membayar piutangnya ke kita, itu akunnya mau ditaruh di mana? Nah, biasanya kita taruh di kas. Kemudian sementara ini kita nggak usah pakai dulu. Ini di ancentang dulu. Jadi nggak usah dicentang. Kemudian klik OK. Lalu selanjutnya setup yang terakhir, link account yang terakhir adalah purchase account. Kemudian ini juga nggak usah dimasukin. Liability account for tracking people. Nah, ini untuk mencatat utang. Tracking payable, utang usaha. Nah, ini masuknya ke utang usaha. Use account. Ini bank account for paying bill atau akun yang digunakan untuk membayar utang. Itu nanti akunnya apa? Kas. Jadi nanti utang usaha dan kas. Kemudian klik OK. Nah, ini tiga-tiganya link account, tiga-tiganya sudah. Maka ini sudah selesai dan tutorial selanjutnya akan saya upload secepat mungkin, paling minggu depan. Ya, kalau sudah kita gedein aja dulu. Kalau sudah tinggal klik langsung di close boleh. Mau di backup juga boleh. Oke, akhirnya sudah selesai.